ulama yang bisa. Saya ambil contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Memang beliau itu ulama betul. Suatu ketika beliau kisahnya berkunjung ke madrasah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Pesantren lah istilahnya ya. Pesantrennya Imam Hambali. Imam Hambali ini salah satu muridnya. Begitu berkunjung, bermalam di sana. Setelah bermalam di sana, Imam Syafi'i besoknya pamit pulang. Anaknya Imam Hambali bertanya kepada bapaknya, bahasa kitanya Abi, itu benar gurunya Abi yang namanya Imam Syafi'i itu? Benar, kata Imam Hambali. Lo ngapa? Kok nggak pantas ya? Lo apanya yang nggak pantas? Nggak pantas aja jadi guru gitu. Karena dia tidak semulia yang aku bayangkan. Aku bayangkan Imam Syafi'i itu hebat banget lah. Ya kita juga mungkin bayangin begitu ya Pak ya. Karena Imam Syafi'i itu hafal Quran 30 juz sejak umur 7 tahun kan. Lo apa yang membuat kamu ragu nak? Kata Imam Hambali. Enggak, ada 3 kelemahannya. Lo apa kelemahannya? 1, kata anaknya. Imam Syafi'i itu tadi malam makannya banyak betul. Ulama enggak pantas makan banyak. Subhanallah. Makanya saya ditanya orang, Ustadz Parman ini ulama bukan? Bukan, kata saya. Lo gimana mau ngaku ulama kalau makan bebek goreng bisa 3 piring coba. Subhanallah. Jadi beliau makan banyak betul, nggak pantas lah ngaku ulama, kata anaknya Imam Hambali. Terus kelemahan yang kedua, tadi malam beliau tidak sholat tahajud. Lo kamu tahu dari mana dia nggak sholat tahajud? Ya kan karena itu gurunya bapak, gurunya Abi. Saya siapkan kantong kulit untuk wuduknya. Nanti kalau beliau keluar kamar mau pipis atau mau wuduk sudah saya persiapkan ikram, betul-betul dimuliakan Pak. Cuman nggak keluar katanya. Saya udah jadi ronda di luar, kok nggak keluar. Akhirnya nganggur lah itu. Berarti Imam Syafi'i nggak salat tahajud malam ini. Kelemahan yang kedua, kelemahan yang ketiga, begitu subuh dia keluar selonong boy, langsung ke masjid. Ngimamin sholat subuh tanpa berwudu. Nah kata Imam Hambali, saya nggak tahu tuh. Kalau ini saya nggak bisa ngejawabnya. Tak bela-belain mentang-mentang guru saya takut salah. Nanti tak salahin kita berburuk sangka sama ulama. Nah ini kunci Bapak Ibu. Nggak boleh berburuk sangka sama ulama. Nggak boleh Pak. Makanya Bapak Ibu kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, beliau udah sesepuh, ulama juga Pak. Saya lihat di media sosial kok banyak yang mencaci makinya ya. Darah daging ulama itu racun. Di samping kita ini dalam undang-undang kita mencaci maki wakil presiden itu sama dengan mencaci menghina negara. Bapak Ibu menghina saya saja, paling saya yang tersinggung. Kalau saya nggak senang, saya buat pengaduan. Perbuatan tidak menyenangkan minimal. Tapi kalau saya sudah jadi presiden, amin. Kalau saya sudah jadi presiden, awas kalau menghina saya, itu menghina simbol negara loh. Jangan macam-macam. Itu bisa pidana, nggak harus pengaduan yang kayak gituan. Tinggal tindak cepat aja aparat penegak hukum tangkap. Yang sedemikian rupa karena presiden atau wakil presiden, simbol negara. Nggak boleh. Buruk-buruk sangka sama ulama itu nggak boleh. Kalau beliau saya yakin ulama benar itu, benar-benar ulama gitu. Nggak boleh suudzon sama ulama. Apalagi yang memang sudah kita lihat amaliyahnya, pondoknya, santrinya ribuan kan, amaliyahnya, keilmuannya, semuanya lengkap. Apapun kekurangannya, apalagi cuma nebak lari jauh ya, apapun kekurangannya jangan suudzon, jangan digosipin. Nah kata Imam Hambali gini aja, nak daripada kita buru-buru sangka sama ulama, kamu kejar Imam Syafi'i, tanyakan keraguanmu ini. Kejar nggak kejar Pak. Terpaksa si anak ini tadi mendatangi madrasah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kan saya baru dari tempatmu kemarin. Ngapa kamu nyusul ke sini? Apa yang kurang? Syekh, kata dia, tolong jawab 3 keraguanku. Karena ada 3 keraguanku yang menganggap Anda tidak pantas menjadi ulama. Pertama, Anda makan banyak betul.
Subhanallah. Yang kedua, Anda Syekh nggak tahajud. Orang kalau nggak tahajud nggak pantas ngaku ulama. Ulama itu nggak pernah tinggal sholat tahajud, walau sekali. Kita mah sering nggak tahajud, ngaku ulama, kata malaikat pret, kata malaikat. Ulama apa lo? Tahajud aja males, kan begitu ya. Subhanallah. Anda kok nggak tahajud? Yang kedua, Anda ngimami sholat subuh kami nggak pakai wudhu. Ini bikin saya ragu. Tersenyum Imam Syafi'i. Nak, kata Imam Syafi'i, dengarkan penjelasanku. Aku tidak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Betul, Imam Syafi'i nggak pernah makan banyak, Pak. Ngikut sunnah Nabi. Apalagi Imam Syafi'i itu kan bukan cuma ulama, tapi habib juga. Sayyid, keturunan Nabi kan. Dari 4 mazhab itu kalau kita nyebut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, satu-satunya keturunan Nabi ya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya nggak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Lo ngapa? Karena makan makanan yang dihidangkan orang solih itu berkah. Dia tidak akan mendatangkan penyakit, dia akan mendatangkan kesehatan. Allahu Akbar. Coba kalau kita makan 3 piring sama semur jengkol, kentutnya aja bau, bener Pak. Allahu Akbar. Kentutnya aja bau, aroma mulutnya aja bau, bukan main. Kita udah makan kebanyakan sama mangap Pak, ngantuk, pasti ngantuk. Saya nggak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Karena makan makanan yang dihidangkan orang soleh itu berkah. Makanya kalau Pak Jumiran ngundang kita hajatan, makan yang banyak, habisin aja. Makanan orang soleh itu berkah. Sedemikian rupa. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, saya semalaman nggak tidur. Gara-gara saya makan banyak dan berkah, ada 300 masail fikih. 300 masalah fikih yang selama ini belum terpecahkan malam itu juga. Quran seperti terbentangkan di depan mataku. Jutaan hadis, ribuan hadis seperti terbentangkan di depan mataku. 300 masalah fikih yang rumit, malam itu selesai dipecahkan. 300 coba. Kita satu aja nggak selesai. Masya Allah, 300 masalah fikih. Jadi saya nggak tidur, kata Imam Syafi'i. Dan aku langsung tahajud. Selesai tahajud, azan subuh, nggak batal sama sekali. Dari maghrib sampai subuh, maghrib, isya, subuh, semalam suntuk nggak batal, nggak kentut. Kita kalau nggak kentut masuk angin lah. Percayalah sama saya, masuk angin. Saya nggak bisa Pak bangun subuh telat itu. Karena kalau bangun subuh telat, lagi sholat subuhnya mules bener itu. Kalau telat saja. Tapi kalau lebih awal, pas bangun subuhnya enak. Pas sudah sholat subuhnya, jadi sudah kebuang duluan. Imam Syafi'i makan banyak, kentut tidak, ngantuk juga tidak, buang air juga belum beliau lakukan, sampai subuh tidak batal wudhu. Pulang anaknya Imam Hambali nangis ya sama bapaknya, ayah pantas memiliki guru Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Itu kemuliaan ulama zaman dahulu Pak. Al ulama warasatul anbiya. Maka ulama itu pewaris para nabi. Kalau sekarang mah nggak ada lah kali yang soleh kayak gitu. Ulama zaman dahulu Bapak Ibu rata-rata nggak kaya Pak, hidupnya sederhana. Karena kalau ulama kaya, muridnya nggak ada. Orang nggak tahu suges juga kali ya Pak ya. Zaman dulu kalau ulama kaya raya, orang nggak mau belajar sama ulama yang bersangkutan. Apalagi ceramah pakai tarif misalnya ya, nggak mau. Kalau zaman sekarang ulamanya kere, males orang ngaji. Ulamanya aja kere, ngapain ngaji, kan begitu. Ini zaman sekarang itu balikannya. Makanya sering saya sampaikan, sehebat-hebatnya ustadz, mubalik, apalagi baru belajar kultum ya, zaman sekarang nggak boleh membatalkan fatwa ulama zaman dahulu kala. Karena mengapa? Kita secara moral saja nggak sebanding. Secara keilmuan jauh udah jelas tangih ini kita, udah jelas tangih keilmuan. Ulama itu kayak Imam Syafi'i jutaan hadis dia hafal. Nah kita apa yang dihafal? Kan begitu. Al-Quran mereka hafal keilmuan. Secara moral juga begitu. Akhlaknya luar biasa.
Bahkan Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu seumur hidup tidak pernah nonton TV. Setuju nggak kira-kira? Setuju kan? Setuju. Sehebat-hebatnya ulama zaman sekarang, elah nonton TV, yakin dah nonton TV, Facebookan, Mbak, YouTubean. Apa iya kalau nonton TV itu ngelihat yang baik-baik? Kelihatan juga yang bahenol-bahenol itu. Sedemikian rupa, makanya ada riwayat Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalan sampai 300 hadis kalau nggak salah. Pokoknya ratusan hadis yang hilang itu. Hafalannya hilang. Dia ngadu kepada gurunya, salah satu gurunya kan Imam Malik tuh. Ngadu kepada gurunya, kata gurunya, kamu ingat-ingat saja. Ini Imam Syafi'i muda lah ya. Kamu ingat-ingat saja apa dosamu? Apa kesalahanmu? Sampai hafalan hadismu hilang. Perasaan saya nggak maksiat, pikir dia. Nggak juga menzolimi orang. Tidak juga dalam keadaan meninggalkan kewajiban. Apa ya? Ngurumpi juga enggak. Oh, kalau ke pasar Imam Syafi'i itu disumpel kupingnya. Biar enggak dengar omongan gosip, omongan politik, omong-omongan yang mak jelas itu nah. Karena takut terhafal, tercampur sama hadis. Diingat-ingat, baru keingat. Ternyata Imam Syafi'i papasan sama perempuan. Keluar 3 helai rambut dari kerudungnya. Hanya ngelihat 3 helai rambut, hilang hafalan hadisnya sampai 300. Pantesan kita nggak hafal-hafal Bapak Ibu ya. Karena kita ini bukan rambut ini kelihatan kelek. Allahu Akbar. Mending keleknya bersih, ketombean. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, kita ini belajar fikih di Masjid Al-Furqan ini hanya membaca ulang, Pak, fatwa-fatwanya ulama, bukan berfatwa baru. Mudah-mudahan kita semua selamat ya, amin. Saya nggak bisa isaan di sini karena ada jadwal lagi. Nanti silakan ditonton lanjutan videonya di channel YouTube Suparman Abdul Karim. Tolong di subscribe ya. biar banyak ininya, berkembang channelnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.